wa ashabihi ajma'in qala fahadihi wa amsaluha min sifatil qalbi. Fahadihi mongko utawi ika khauf ya dengan Arab khauful faqri ila akhirih wa amsaluha lan pira-pira perkara kang madani hadi min sifatil qalbi iku setengah saking pira-pira sifate ati. Kemarin kan berani melakukan sesuatu karena nafsu, kemudian gonjuk dan seterusnya. Khauful fakri wajine dikai fakir. Mulai itu sampai selesai itu adalah bagian dari sifat hati. Magarisul fawahisi iku pira-pira panggonan mandure pira-pira perkara kang ala. Sikap-sikap itu yang menunjukkan dan bisa menimbulkan perilaku yang tidak baik. Wong nuruti nafsu iku akhirnya iso nyolong. Nuruti nafsu iku akhirnya iso melakukan kemaksiatan. Banyak sekali. Khauful fakri seperti khauful fakri ya, khawatir jadi fakir hidupnya, maka dia akan mencari sesuatu yang menurut pemikirannya dia akan kaya. Kerja biar bisa nih cepat sugih, maka kerjanya dia tidak jujur ya, berdasarkan kemampuannya. Nah, ini kerja dengan toko bangunan, maka jujur nggak pemain 10 nih dijipok nasi kok didol terus begitu. Saya untuk kantor korupsi waktu, pokoknya yang penting untuk duit akeh. Kalau jangan lulu kesugihan, ini khauful fakri, maka magarisul fawahis akan timbul. Justru disitulah akan timbul hal-hal yang negatif akan tambah banyak. Mulanya ini bagi Imam Ghazali sangat penting. Uang kok orang duwe ilmu sing berkaitan karo ati, ya tadi kalau kita lihat di masyarakat. Tapi dia gondu, dia iri, dia uang ngaji saja kadang-kadang masih kesulitan. Imaghorizul fawahis. Wa mana bitil a'mali lan pira-pira panggonan tukule pira-pira ngamal ahal mahdhurati kang dilarang. Dan di situ akan timbul perilaku-perilaku menyimpang yang dilarang oleh agama. Kemarin terangno ono gosu, ono duful intisar lil haqqi. Ya, ada syiddatul intisar lin nafsi. Banyak sekali di atas itu. Zawalil husni minal qalbi dan seterusnya. Wa'ad datuha utawi pira-pira lelawanane hadi wahya utai ad-daduha iku al-akhlaku iku pira-pira akhlak budi pekerti al-mahmudati kang den puji wa ad-daduha mamba'u ta'ati iku panggonan tukule pira-pira taat wal kurubati lan pira-pira perkara kang digawe keparek maring Allah. Wal kurubati lan pira-pira perkara kang digawe keparek maring Allah. Nah, akhlak sing mahmudah, akhlak yang baik, berarti walie sebaliknya di atas yang sudah disebutkan. Ya, kalau nanti khauful fakri berarti dia sudah biasa menjalani kehidupan karena kehidupan ini sudah ada takdirnya Allah. Jadi takdir ini yang akan kita lalui. Tetapi kita diberi akal, diberi kekuatan badan untuk melakukan ikhtiar. Nanti kalau sudah ke syiddatul intisar lin nafsi berarti sebaliknya. Syiddatul intisar lil haqqi. Ya, kekuatan kemauan yang kuat untuk menolong kebenaran dan seterusnya. Nah, sifat mahmudah ini yang nanti akan memunculkan ketaatan kita kepada Allah semakin kuat.
Nah, makanya kalau kita belajar dalam kehidupan kita sendiri, kenapa kamu berani tidak sholat ketika sakit? Ya karena banyak akhlak di dalam hati kita ini tidak baik, sehingga ketaatan kita kepada Allah itu santai saja, kendor, ora apa-apa, malah ngono ae, wis ora apa-apa. Ini kan beda-beda. Ketika kita melihat bagaimana ketika sampai sholat subuh qadha, apa yang ada dalam benakmu? Keton kowe. Padahal dosa gede. Minal kabair. Terus sahuri sholat ping 500 saya ora ngatasi dosane. Saking gedene dosane. Itu apakah orang yang qadha subuh kira-kira menyesal enggak? Menyesal seberapa menyesalnya? Nah ketika itu tidak ada dalam diri kita, berarti kita ini atau hati kita sudah keruh, sudah banyak penyakit yang ada di dalam hati, kronis. Ono gosu, ono hikdu, ono hasadu, ono macam-macam tumpuk dari siji. Itu terlihat ketika kita ketemu dengan orang, ngomong no A, ngomong no B, atine loro karo A, apa melakukan provokasi kepada B, ketemu A ngelek-ngelek B, ketemu B ngelek-ngelek A, dan terus akan bergulir dalam kehidupan kita. Akhirnya taate kalah karo penyakit. Akhirnya mati dalam kondisi membawa penyakit kronisnya hati. Ketoke keturunan kaji orang roh. Jadi wong ki apa ya mati ini dalam kondisi sujud. Padahal pas sujud bayang sing ora tuwabrak macam kuwage mati. Wong rae mati dalam kondisi sujud. Wah, mati dalam kondisi sujud, Masya Allah. Padahal sholatnya karo ngalamun bayangno perkara sing berbau seks tuwabrak macam jumbo mati. Orang roh, ya, orang roh mati dalam kondisi sujud. Ini apik dari mana? Nah, orang yang hanya husnudzon, alhamdulillah, orang juga kok matinya apik karena dalam kondisi sholat. Nah, hal ini yang akan terus kita perbaiki di dalam hati kita. Dan kita ini dalam menjalani kehidupan, menghadap kehidupan abadi itu kepenak. Karena kan kita ini berjalan lurus sangu mencari zat, ya, sangu yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang abadi selamanya besok. Itu yang perlu kita pegang sekarang. Jadi uang aja senengane instan, tapi harus melakukan proses. Orang kan begitu, uang senengane orang kerja tapi langsung sugih, orang sinau langsung pinter, itu namanya tidak proses. Nah kita juga sama, untuk memperoleh kehidupan kebahagiaan abadi, maka proses kita adalah membuang, mengcancel, regete hati pelan-pelan, ya, regete, karena kita tidak bisa hidup dengan tanpa orang lain, hidup sendiri kan tidak bisa, kita harus berkumpul, maka sikap kita. Ini kadang-kadang nak dipikir sudah diabut, tapi senajan begitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tetap penyakit hati harus kita berantas pelan-pelan, namun pasti jangan dibiarkan. Fal ilmu mongko utawi ilmu bi hududi hadhil umur, kelawan pira-pira batese iki pira-pira perkara. Wahabo iki halan bira-bira hadhil umur wa asbabiha lan bira-bira sebab hadhil umur wa samaratiha lan bira-bira buah hadhil umur wa ilajiha lan nambani hadhil umur wa hiya hudud wa hiya ilmu, ya, wa hiya ilmul akhirati, iku ilmu akhirat. Ya katanya mau ilmu yang membahas tentang hati, baik penyakit hati maupun tambahnya hati. Wa huwa utawi ilmul akhirah iku fardhu ainin, iku fardhu ain
fi fatwa ulama il akhirati ing dalem fatwane ulama akhirat. Mulane dhewe kalau kita ngaji fikih maka tidak membahas penyakit hati. Karena fikih tidak membicarakan itu. Maka di dalam media di depan fikih ini masuk dalam ilmu dunia. Kenapa? Karena fikih membahas hal yang dohir. Sementara penyakit hati adalah hal yang gaib, hal yang batin, maka masuk dalam ilmu akhirah. Tapi nek ngaji nang kitab tasawuf seperti Sulamut Taufik, Hidayatul Hidayah, Tanwirul Qulub, walaupun mampu pakai mesti disebut no. Jadi tidak saja wajib mempelajari najis, wudu, sholat, haid, dan lain-lain, tapi juga wajib mempelajari penyakit hati karo tambahane hati. Makanya kemudian Imam Malik membuat satu kriteria yang baik yang kemudian diikuti di dalam mazhab Syafi'i, man tafaqaha tafassaqa wa man tasawwafa tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi kudu duwe loro, ilmu zahir ya pakai tasawuf ya harus kita pelajari. Ini orang yang mau dia pinter ibadahnya tapi hatinya rusak. Nek tasawuf tak hatinya kuat tersi, dia memahami ikhlas tapi ibadahnya sing tidak menetap di syarat rukunnya. Padahal makanya itu ilmu akhirat karena berkaitan dengan hati. Farmu'ridu mongko utawi wong kang mengo, mongko utawi wong kang berpaling. Farmu'ridu mongko utawi wong kang berpaling. Berpaling anha saking anha. Anha saking hududu hadhil umur. Halikun iku wong kang iku ingkang rusak. Bisa kuwati malikil muluki kelawan seksane. Rajane pira-pira raja, ratune pira-pira ratu. Maka ketika orang itu berpaling dari penyakit hati, dari sesuatu yang berkaitan dengan hati, maka dia akan hancur. Hancure orang terima, hancur itu tapi hancur dalam siksaan Allah. Contohnya, sampai ini sholat 5 waktu, tapi hatinya orang iso ikhlas, kan percuma. Kue sedekah misalkan, tapi hatinya gak iso ikhlas. Kue ketemu dengan orang lain gunju, tapi hatinya gunju. Kan? Hatinya hasut karena ada nikmat pada orang lain. Wah, gerejane dhek yo ngene kowe ngene. Wong iku jane mestine sing kok aku gara-gara anu akeh. Itu di dalam hati loh, belum keluar loh. Yudhibuna hasanat akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita, padahal masyarakat rohiku si A ini adalah orang yang baik karena gemar bersedekah. Ya, orang yang baik karena rajin berjamaah. Bayangno, omongannya halus dengan orang, tapi dia kosong ilmunya hati. Bahkan dia tidak mau mempelajari bab riya, bab ujub, bab sum'ah, tambani piye bisane ikhlas, dia tidak mempelajari itu. Maka jangan berharap dia akan mampu langsung masuk surga tanpa siksa. Karena apa? Banyak amal yang tidak ada pahalanya tanpa disertai dengan hati. Sampai sholat ngalamun tok, ganjarannya orang amal. Ganjaran nanti ya paling maca Qur'ane. Wong kowe dikirim ya ora ana. Subhana rabbiyal azim ya ora ana. Subhana rabbiyal a'la ya ora ana. Bahkan ijek karo ngalamun lha iku ganjaran. Nah, bayangno kalau sholat seperti itu sampai kamu dewasa, sampai kamu mati. Apa yang kamu dapatkan? Ya kan? Tidak bisa. Kita dengan ilmu zahir, maka kamu akan mati.
Dengan apa? Dengan pedang para pejabat yang sudah difatwakan oleh fikih, oleh ulama-ulama ahli fikih. Contohnya tadi, dohir kecekel nyolong, sudah ada 1/4 dinar, potong tangan. Dohir kecekel dia sengaja membunuh, berarti harus dibunuh. Ini tidak bisa tidak. Kalau dia berpaling harus dipaksa. Jadi maksudnya gini, ulama akhirat menghukumi, ulama fikih juga menghukumi. Nah ulama fikih menghukumi yang tadi al-a'mal az-zahirah. Orang iseng ini, ana wong nyolong, kemudian lho niatku sedekah karo apa tak sedekah karo wong becak-becak, ndak bisa nyolong itu ya nyolong. Ini fikih. Jadi hakikatul amri ya kita tidak tahu, tapi dohire itu dilakukan ya salah. Itu ilmu dohir. Jadi siapapun yang ikrad ya akan mati dia. Aku mateni wong rapopo, terus mateni dia akan dihabisi halikun bisa fisalatin dunia. Kenapa? Karena ada hukum fikih dalam dunia, sing itu akan dilaksanakan ketika kita tidak mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kalau dalam zina di pecuti peng 100, kalau dia beristri atau bersuami dia dirajam dan seterusnya. Maksudnya itu ini dia melanggar. Alah aku rapopo nyolong. Oleh duit 5 juta colong, atau motor dicolong aji nih 10 juta. Ya termasuk harus dipotong tangan. Karena 1/4 dinar itu hampir 1 gram emas. 1 gram emas paling-paling mas tua lagi 1,20 juta second. Ya sangat atau saya nyolong sudah potong tangan, lah motor piro. Itu contohnya. Jadi fal mu'rid ya dia akan dihabisi oleh hukum di dunia dengan fatwa fuqaha di dunia. Fana darul fuqaha mongko utawi pandangane ulama fikih. Fana darul fuqaha mongko utawi pandangane ulama fikih. Fi furudil aini ing dalem pira-pira fardhu ain. Bil idhofati iku kelawan kasandaraken kabangsaaken ila sholahid dunia maring bagusnya dunia. Ya apa maksudnya? Apa dasar hukum pakai ditegakkan? Ya biar di dunia ini menjadi baik. Orang jadi hukum riba, jajal orang tidak ada hukum. Apa yang akan terjadi? Ya sekali ada alas itu. Boe metengi bae metengi putune. Wedhus itu kan ora elek. Iki Pak aku aja saru ora ana. Kucing kan dia hukum rimba. Nah, dengan hukum-hukum yang ada ini maka akan membatasi ruang kemaksiatan, ruang kriminal dan seterusnya. Itu hukum di dunia itu. Jadi akhirnya apa? Fikih akan berjalan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi kita boleh dunia. Ya, kita boleh dunia. Salah dunia. Wahada utawi iki ilmu akhirat. Iku bil idhofati, iku kelawan kabangsaaken ila sholahil akhirati maring baguse akhirat. Nah, saiki ke milah ndi? Yo milah loro. Nah, ilmu tentang hati, penyakit dan obatnya iki untuk kebaikan akhirat. Nah, mulane mau tak bandingno. Kowe gak gelem mempelajari penyakit riya, tidak mau belajar cara ikhlas, tidak mau belajar cara khusyuk, sholat sing ndok ngakoni. Iki mungkin sah, tapi ora iso ditampa. Nah, bagaimana doanya akhirat? Sholat sing jungkir walim bendina sampai batuk entar ireng loro. Dene kene karo kene bisa jadi tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena sholat sampean pamer. Karena sholat sampean wedi karo wong tuane. Karena wedi kaya sarang kan ngono, ndone omah kenapa kira dolan to? Wangkung Pak aku.
Kenapa kok ngaji online karo paliwat tunggoni ibuku? Jadi dia ini semua serba terpaksa. Karena ganjaran apa ora? Lah nek terpaksa ini terus dilakukan. Pak ane lunga ya, alhamdulillah Allahumma Pak aku lunga, Pak ane lunga tenan. Ngene ya, katok ngene ben dina ya. Kan berarti ada unsur keterpaksaan. Saiki kaya ngono, jamaah iki mau unsur apa? Sudah menjadi hal yang biasa. Apa karena wajib takziran atau memang ini kebutuhan kita? Ini yang menjadikan pahala. Ya makanya sampai itu juga ilmu ini jangan kamu tinggalkan. Walaupun kue misalkan wah nah angel Pak usul pakai angel wis iku nomor buri. Saya nomor pisanan ya tadi. Itu wasilah semua. Yang paling utama adalah sholatul dunya atau sholatul akhirah. Ya tadi, karena kita tidak akan bisa menunaikan sedekah dengan pahala yang berlipat ganda kalau kita tidak niat dengan ikhlas. Kan ora iso, ya dene sedekah. Untuk orang pojok pinggir lawan untuk sedekah merem terus kan daripada mati sih. Oh, sedekah ini ora kuat go awake. Akan sedekah. Niat apa ora? Ikhlas apa ora? Nah iki makanya feeling kamu di pondok itu minimal harus juga pelajaran ini kamu nikmati, kamu dalami. Jadi mulai ke pondok itu ada sikap yang betul-betul kamu nikmati dalam perjalanan waktu. Biasanya sing sanawi, tamat, ini belum menikmati kadang-kadang. Sing menikmati akeh sing ora ya akeh. Mulai pertama sanawi terus ngalih ngomongin sekolah umum. Wah, dia seru repot. Sekolah umum malah bukan, pergaulannya sudah tidak terkontrol lagi. Sementara dia belum bisa mengontrol pergaulannya. Akhirnya oleh. Ya, kemarin saya lihat di story. Wah, dulanane Masya Allah, kuenya semiran, sekolahnya cah wedok, naudzubillah. Padahal cah bayi. Adalah kan tuh. Kok ini? Ya karena dia merasa apa? Merasa inilah duniaku. Hatinya kosong. Masa ini yang kamu cari? Masa ini sesuatu yang akan kamu tinggalkan aja? Iki galane ora wedok. Bekalmu hidup ke depan. Yaitu diantaranya. Jangan sampai kamu tinggalkan. Poin saja. Nanti ngatam ya mungkin buat tapi poin-poin itu ada di Bidatul Hidayah. Ada di Minhajul Abidin, banyak sekali, ada di Sulamut Tauhid. Kitab yang kecil-kecil pun ada. Paling tidak yaitu penyakit hati sing gampang terjadi di kita. Ya kok kabeh riya iki apa to? Batasane wong riya iku piye? Ngamal krana Allah, ngamal krana wong liya iki riya. Tapi nek aku ninggalno ngamal krana wong liya, riya apa ora? Terus konsekuensinya nek aku pamer iki apa? Siji. Hasud iki apa? Ciri-cirine wong hasud iku piye? Akhirnya kenal, oh iya aku berarti gawe ini. Yang kedua sum'ah iki apa? Yang ketiga ana ujub iki apa? Nah, itu kan tidak butuh waktu banyak kalau kita mengetahui batasan-batasannya. Kalau ngaji itu kan ada pendalamannya. Itu penting, Pak. Maka kedua-duanya sangat penting sekali karena kita akan berangkat menuju kehidupan sholatul dunya yang tidak begitu banyak waktunya, paling 1 tahun dari juara, menuju sholatul akhirah yang sifatnya abadi. Walau su'ilah lan namun den takoni, walau su'ilah lan namun den takoni fakihun sapa wong kang ahli fikih an makna saking sijine makna min hadhil ma'ani saking iki pira-pira makna hatta anil ikhlasi sehingga saking ikhlas masalah kelawan upamane au anit tawakkuli utawa saking tawakal pasrah
Awan wajhil ikhtirazi utawa saking dalane ngreksa anir riyai saking riya latawat kofa mongko yektine nrimo dadi mandeg sapa fakih fihi ing dalem makna ma'anahu sartane sak temene makna iku fardhu ainihi iku fardhu aine fakih alladzi fi ihmali kang iku tetep ing dalem ninggalaken makna hilakuhu utawi rusake fakih fil akhirati dalam akhirat. Maksudnya apa? Ulama sing ahli fikih tok. Ahli fikih tok ya, orang ahli ilmu tasawuf. Saya ditangkai kaitan dengan ikhlas. Pak saya ini gimana Pak sholatnya? Ya kenapa ikhlas? Alhamdulillah ta'ala. Pokoknya karena Allah ta'ala. Selesai. Terus kalau misalkan menghindari riya, ya anggar orang pamer ya riya. Jadi tidak begitu mendalam bahasa kasarannya, tidak begitu mendalam. Karena yang ditanya pure orang yang ahli fikih tok, bukan ahli tasawuf atau ilmu hati. Maka pertanyaan itu padahal yang ditanyakan ini juga menjadi fardu ain bagi dirinya. Karena dirinya juga akan hancur ketika tidak bisa mengatasi penyakit riya atau pamer. Dirinya juga hancur ketika dia memelihara penyakit hasud kepada orang lain. Tapi dalam menjawab dia mentah karena dia bukan ahli ilmu tasawuf. Dia yang ahli fikih tok. Ya santai saja jawabannya. Ya caranya ya kudu latihan, kudu ini. Sudah. Walau sa'alta lan lamun takon sirahu ing fakih anil li'ani saking li'an wal zihari lan zihar wasabqi lan galapan waramyi lan memanah pasaroda mongko yektine nekaaken sapa fakih alaika ing atase sira mujalladaten ing pirang-pirang jilid minat tafriati saking pira-pira pange agama adapi ketikang lembut-lembut alladzi tangqadi kang dadi entek adururu apa pira-pira mangsa wala yuhtaju hale ora den butuhaken apa ila syai'in maring suwi-wiji minha saking mau tafriati. Maksudnya apa? Nggak kono. Tetapi ini saya ulama pakai asli ya, orang mampu tasawuf. Tetapi ketika ulama fikih ditanya tentang hukum dihar, hukum li'an, hukum membunuh misalkan karena doir, maka dia akan membuat kita berjilid-jilid dengan berbagai argumennya. Ya karena ahli ini. Beda dengan pertanyaan tentang riya, tentang halus jawabannya ya datar sedikit karena dia tidak ahli. Tetapi kalau kita melihat ulama-ulama kita, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rasul, semuanya ahli fikih sekaligus tasawuf. Hafal Quran kabeh. Nek ora ya ora dadi ngono. Hafal Quran sak tafsire. Nek ora tau menang dene lomba, karena ora ana lomba tafsir, ora ana lomba hifdzul Quran. Jadi mereka akhirnya apa? Bisa mewujudkan dua-duanya. Hatinya dijogo ben resik dari akhlak sing radilah atau akhlak sing mahdura. Kemudian perilaku zahir juga dijaga. Iki sing paling top ya di situ. Nek salah siji ya mau ketika bercerita tentang penyakit hati dua karena dia ulama tasawuf. Tapi kan ngomong pakai dia pegang. Begitu juga sebaliknya, ulama fikih tok tanpa tasawuf, dia akan cerita sedikit tentang ilmu hati, tapi nek wis ditakoni tentang sebuah kasus, dia akan berbicara panjang menurut iki analisa kami ada ini dalam Al-Quran bisa berjilid-jilid yang akan menghabiskan waktu, padahal itu tidak dibutuhkan betul. Nah, mana maksudnya? Terus intinya apa? Intinya ya kita harus memikirkan sholahul dunya wa sholahul akhirah.
iki balik ning awake dhewe. Aku pentingnya aku kowe ngaji. Jadi aja ndok pikir dunya tak, nek ndok pikir dunya tak. Umur piro? Saiki kowe wis ana sing 18, ana sing wis 20, ya Allah aku wis 20 tahun. Andreane wis 18. 18 jare. Kok dilangkas 8 lipo. Dilangkas 38. Ya Allah aku wis gedhi. Lho, dia anak barang aku dia anak. Padahal bayang tak lucu. Misalnya kan dia bujuk dia anak dia bayang. Sudah bayang ngomongnya merem-merem. Jadi waktu begitu cepat, ya. Kalau tidak kita lalui dengan kebaikan, dengan belajar yang sungguh-sungguh, ya terus terlewatkan. Ojo denteni engko pandemi alam, delok wis Oktober. Bayang dilungkah wis Desember. Ojo asik kabeh prei lho, pendidikan kita ini lho sing terkejar-kejar ini. Sing wis telu mandung muga-muga langsung ujian nasional. Nah iso malah orang ujian itu gendang tamat tahu. Jadi saya pikir bukan pendidikan, bukan income, masukan-masukan yang diterima orang. Yang penting orang sekolah lulus. Rumah sana itu kepenak. Ya biar Pak, wong aku bilang ngilmu apa seram lebu ya Pak. Ulang so pakai belas bahasa Arab meneh. Bahasa Inggris aja, bahasa wong kafe semua. Ekonomi ya, wong Arab tahu nyetar duit atau ngicip duit. Tulisannya apa? Cerita Sahibin Pak. Ya juga ketoprak wae. Jadi kadang-kadang kita ini bersikap tetapi merugikan diri kita sendiri. Kayak pernah belajar kan, mana saya ada omah yang anggapkan balik pondok, mohon karantina, mohon ya enak ada omah pikirannya. Tetapi dia akan rugi, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa membangun akhlak yang baik. Kecuali memang belum bisa, tapi kadang sengaja. Ya sehari Ahad kita datang, nggak usah, gerak karantina ada orang. Sekolah orang wajib. Akhirnya dua-duanya kita tidak melakukan. Ya sudah, kok ada omah. Orang tua ngamuk karo pengasuh. Pondok ketanding ngono dadi apa? Wah anakku mondok rantau. Padahal sing ruwet bulet wae. Nah wong tua karo, kabar itu rantau kiaiku. Ono mbok macam wandel kiaiku. Jadi wis ora matur nuwun, malah mengkambing putihkan. Kita saiki. Jadi dia orang menikmati sebagai santri, mulanya orang bisa menjaga. Nah, santri biar kan orang. Ya justru hal-hal seperti itu malah menjadi pemikiran yang berbahaya bagi kita, bagi kelangsungan keilmuan kita. Jadi bedanya ulama fikih tok dengan ulama tasawuf tok. Wa ini tijah. Lan lamun dan butuhaken apa sayin lan takhlu mongko ora sepi al baladu apa daerah sijine daerah aman saking wong yakumu kang jumenengi sapa man biha kelawan takriyah wayakti lan nyukupi ing fakih mu'natut ta'abi apa angka sekangelan biha dalam takriyah. Jadi insyaallah untuk ahli fikih banyak ya di daerah-daerah sudah bermunculan. Maksudnya dulu ulama-ulama dunia, ulama-ulama ahli fikih banyak sekali. Nah, kalau sekarang justru pondok ini, pondok pesantren sekarang itu harus berjibaku semaksimal mungkin mencetak kader-kader santri sing iso nerusno perjuangan ilmu agama. Bukan mencetak kader-kader sing kudu dhuwur dadi pejabat terus ditulis sebagai alumni ya ben iso bantu dan bangun pondok. Bukan. Itu nomor sekian. Tapi menempatkan posisi santri sebagai orang yang betul-betul tafakuh bidin itu yang paling penting. Jangan sampai nilai pondok itu bergeser
Yang penting mondok kene bayar pondokku sugih duitku akeh. Ini keji dan mungkar ini. Ya. Ini perbuatan keji dan mungkar tidak boleh seperti itu. Ya, kita ini sudah kehilangan puluhan mulai Maret sampai ini 5 bulan ya. 6 bulan mungkin mulai Maret, April ya paling tidak. Kita sudah kehilangan puluhan bahkan mungkin ratusan kiai Nahdlatul Ulama yang sedo baik karena sepuh maupun karena penyakit yang baru tren sekarang itu. Siapa penggantinya? Ya para santri. Ya, bayangkan saja berapa puluh pengasuh yang meninggal dunia. Nah, yang terdiri yang terdiri kan aku yang jalan gede pelindis ngeterantan. Kenapa suruh dari jalan gede? Terdiri. Tunggu alat kelamin itu mulianya orang. Ya nggak bisa begitu. Maksudnya kita kudu punya andil. Caranya biar kita berusaha pokoknya. Hasilnya ya sudah serahkan pada Allah. Jadi orang usah neko-neko tekan diri. Jadi tafakur di sini ini yang perlu betul-betul kita gali. Wah fala yazalu mongko ora leren-leren sapa fakih iku yat abu tak ibayat abu ya iku kangelan sapa mau tapi fiha ing dalem tafriat lailan ing dalem mangsa wengi wa naharon lan ing dalem mangsa rina. Jadi cara kasarane akhirnya inilah yang jadi pemikiran yang berat bagi Pak Syakih untuk terus belajar, terus membuat sampai berhari-hari bermalam-malam. Wa fi hifdhihi wa fi hifdhihi wa fi hifdhihi wa darsihi amma huwa minhum muhimmu nafsihi wa fi hifdhihi lan ing dalem ngreksa utawa njaga syai'un minha wa darsihi lan deres syai' mempelajari wa yaqulu lan lali sapa fakih amma saking suwi-wiji huwa kang utawi ma iku muhimmu nafsihi iku perkara kang penting saking awak dhewe fakih didini ing dalem agama. Jadi maksudnya apa? Jogone kono bahwa fakih ini jangan terkonsentrasi dengan ilmu zahir tapi harus dengan ilmu batin, dengan ilmu muamalatil qalbi. Nah, ini maksudnya gini, aja jadi fakih tok sampean ini. Ya coba ya, jero ngelmu coba ya ngelmu jero. Seperti yang awal ilmu batin termasuk muamalatul qalbi. Muamalatul qalbi meliputi apa? Dia tadi banyak sekali, ada ikhlas, ada teriman, ada macam-macam. Ini nek ilmu qalbi ini kamu pelajari betul, mesti sikap kita akan menjadi baik. Ya, kita bisa melawan nafsu terus-menerus sehingga kadar kemaksiatan kita dalam hati semakin berkurang. Nek hati ini kenceng, ibadah zahir mesti kenceng. Orang. Kenapa? Karena ketertarikan akhirat kita semakin kuat. Wong sing gak tahu sholat, wong sing dandan tak sholat, dia itu keterkaitan akhirat itu gak ono. Padahal apa? Orang tidak pernah menikmati bagaimana ada surga dan neraka. Sok pergi disiksa dan neraka, sok pikir besok. Ini kan orang wong wedi. Padahal aku kue, ana wong mati, melok ring kuburan. Orang wong delok kuburan kok nangis. Ya Allah, aku sok nek mati piye ora? Iku urusane modin ini. Ya, mantap sih coba ora. Jadi wong mati bisnis yo jalan.
Bisnis is bisnis, Bang mati is Bang mati. Ora kata malah ayo ngene iki yo. Sing sedo wong iku sing ngubur wong akeh, sing salat wong akeh, sing takziah wong akeh. Lah sok aku ngono piye ora ana. Nek mati kan terus ditinggal mulai. Mulai liwat kuburan. Assalamualaikum bro. Mohon. Kedok kono dhewean. Didelok ta ya ngene. Kancane sapa ndek kuburan? Apa jagongan karo tangga-tanggane ya? Dalam benak kita, neng kan orang tahu mikir, ya, alam mati urus mburi lah. Karena apa? Centelan kekuatan kita dalam hati tentang keakhiratan lemah, sehingga orang mikir dosa, orang mikir neraka, orang mikir suara. Nah ini bahaya kalau terjadi pada diri kita, sehingga kita gampang mau dalam ibadah. Nah, sholat sholat ya. Nah, sholat sunnah malah mulai sholat sunnah. Jadi dia tidak pernah bersungguh-sungguh karena tidak memikirkan akhiratnya. Wa idza ruji'a fihi, summa qala wa idza ruji'a fihi qala istaghaltu bihi.